Halo Talkers, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas tentang 10 fakta menarik tentang dunia kedokteran yang banyak orang tidak tahu. Apa sajakah itu? Berikut ulasannya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Biar admin makin semangat ngasih informasi-informasi menarik ya. Berikut 10 fakta menarik tentang dokter yang jarang diketahui. 1. Tulisan dokter yang sulit dibaca. Kalian pasti sering melihat tulisan resep obat yang diberikan dokter sulit dibaca. Pertanyaan: kalau tulisan resep dokter susah dibaca, bagaimana petugas farmasi bisa memahaminya? Padahal, jika petugas farmasi salah membaca resep obat, risikonya bisa berbahaya. Karena dikhawatirkan, pasien menerima jenis obat atau dosis yang tidak seperti yang seharusnya. Ternyata alasan tulisan dokter sulit dibaca oleh orang awam adalah karena banyaknya pasien yang harus diperiksa dalam waktu yang terbatas. Ini menyebabkan dokter lebih mementingkan informasi dari pasiennya untuk menentukan penanganan yang perlu dilakukan, dibanding menyempurnakan tulisannya. Talkers juga tidak perlu takut salah menerima obat atau dosis dari petugas farmasi. Karena dokter dan petugas farmasi telah memahami dan mengetahui istilah-istilah kesehatan. Dan keduanya memiliki pemahaman yang sama. Dokter dan petugas farmasi memiliki pemahaman yang sama tentang singkatan aturan minum, nama-nama obat dan istilah kesehatan lainnya. 2. Masa pendidikan kedokteran yang tergolong lama. Untuk menjadi dokter kamu harus kuliah lebih lama dibandingkan teman kamu di jurusan lain. Kamu harus berkuliah setidaknya selama 7 tahun lamanya. Itu semua karena kamu harus benar-benar sangat mendalami ilmu yang kamu pelajari. Karena, kamu akan bekerja untuk menangani orang yang sakit. Kalau tidak dipahami secara mendalam, takutnya malah pasienmu tambah parah. Jadi semangat terus ya calon dokter. Selain menjalankan kuliah reguler selama 3,5 hingga 4 tahun, kamu juga harus melewati tahapan koasisten atau yang biasa disingkat koas. Atau juga disebut program profesi dokter yang secara umum dilakukan selama 2 tahun. 3. Kalau dokter sakit, apakah dokter juga berobat ke dokter lainnya? Seorang dokter bisa membedakan gejala penyakit ringan dan berat. Jika gejalanya adalah penyakit ringan, dokter akan berobat sendiri tanpa perlu pengobatan atau resep dokter lain. Tapi, jika gejala penyakit yang muncul lebih spesifik atau gejala penyakit berat maka dokter akan berkonsultasi kepada dokter spesialis. 4. Mahasiswa kedokteran belajar anatomi menggunakan kadaver. Kadaver adalah jasad manusia yang diawetkan untuk digunakan oleh para calon dokter sebagai alat peraga. Proses pembelajaran anatomi yang dilakukan para calon dokter ternyata menggunakan tubuh manusia sebagai alat peraga. Namun, seiring perkembangan zaman, tubuh manusia yang diawetkan atau kadaver bukan lagi satu-satunya alat peraga untuk belajar anatomi. 5. Dokter tidak lebih sehat dari pasien. Pada umumnya, dokter tidak lebih sehat dari pasiennya. Mengetahui pencegahan berikut pengobatan penyakit. Bukan berarti menjadi dokter akan terus sehat selalu ya Talkers. Kadang tuntutan pekerjaan membuat pola hidup dokter dan tenaga medis lainnya menjadi kurang baik seperti kurangnya waktu untuk istirahat, kurang waktu untuk berolahraga. Bahkan kadang dokter terpaksa memakan makanan yang cepat saji atau kurang sehat. Hasil survei Medscape pada tahun 2014 di Amerika Serikat menyatakan bahwa sebanyak 40% dokter memiliki pola makan yang tidak sehat. Selain itu, sebenarnya pola hidup dokter dan tenaga medis lainnya juga memerlukan asupan nutrisi ekstra karena jam kerja yang lama dan melelahkan. 6. Dokter di Indonesia tidak cukup. Jumlah dokter di Indonesia ternyata masih jauh dari kata cukup. Idealnya jumlah dokter di Indonesia yaitu 1 per 1000 penduduk. Dilansir dari jovi.id, dokter di Indonesia yang tercatat di ID hanya 181.000. Jika dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia, yang banyaknya 268 juta jiwa. Perbandingan dokter di Indonesia masih 1 per 6.000 penduduk. 7. Momen perjuangan dokter di Indonesia. Sejarah perjuangan dan peran dokter di Indonesia cukup panjang.
Jauh sebelum organisasi ini terbentuk, para dokter di tanah air sudah menjadi salah satu pejuang di bidang kemanusiaan. Nama-nama besar, seperti Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, dan Cipto Mangunkusumo telah tercatat dalam sejarah berkat perannya dalam memerangi penyakit sekaligus pada penjajah di Indonesia. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, momen perjuangan profesi dokter di Indonesia pertama kali lahir lewat keputusan Gubernur Nomor 22 tentang penyelenggaraan pendidikan dokter pada tanggal 2 Januari 1849. Sekolah pendidikan dokter didirikan di Indonesia karena pada saat itu pemerintah Hindia Belanda kewalahan dalam mengatasi wabah malaria. Total 12 orang siswa diluluskan dan diberi gelar dokter Jawa setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun. Walaupun mereka diberi gelar dokter, mereka ternyata hanya dipekerjakan sebagai mantri cacar. Setelah perjalanan yang panjang, barulah pada tahun 1898, sekolah pendidikan dokter yang sesungguhnya baru didirikan dengan nama Stovia. Dari sekolah inilah lahir dokter-dokter pejuang kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah Dr. Sutomo, bersama Gunawan Mangunkusumo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Aryo Tirtokusumo mendirikan Budi Utomo. Pendiri-pendiri Budi Utomo berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran harus diutamakan agar bisa lebih maju. 8. Tulisan dokter bukan yang paling jelek. Dulu tulisan dokter pernah dianggap sebagai tulisan tangan terburuk dibandingkan orang rata-rata di dunia. Tapi penelitian Donald Berwick pada tahun 1996 menemukan bahwa hal tersebut tidak benar. Berwick melakukan penelitian terhadap 209 ahli kesehatan termasuk 82 dokter. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tulisan dokter sama jeleknya dengan orang lain yang bekerja bukan sebagai dokter. 9. Dokter tidak mengambil keputusan sendiri bagi pasien. Sejauh ini, mungkin kita berpikir bahwa dokter adalah orang yang paling pintar dan paling tahu tentang pasien. Tapi, ternyata dokter tidak akan mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Seorang dokter akan mempertimbangkan banyak hal dalam menangani pasien. Ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan terhadap 940 dokter umum. Hasil survei itu menunjukkan bahwa sebagian besar dokter lebih memilih pengobatan dan perawatan dengan risiko kematian yang tinggi, tetapi memiliki efek samping lebih kecil. Tindakan ini mungkin saja merupakan pilihan yang paling baik. Meskipun di situasi normal, mereka mungkin tidak akan merekomendasikan pilihan tersebut kepada pasiennya. 10. ID melawan kebijakan pemerintah di 2023. Akhir-akhir ini, terjadi kontroversi antara organisasi profesi dokter dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di tahun 2023 ini, ada rancangan Undang-Undang Kesehatan yang sementara dirapatkan oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan para dokter yang tergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia beramai-ramai turun ke jalan untuk menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan Law. Nah, Talkers, itu dia 10 fakta menarik tentang dokter. Menurut kalian apalagi yang bagus untuk dibahas? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe ya.